Kalau selama ini yang gue rasain masih lebih profit. Selamat datang di channel pengangguran tapi premium, channel para pengangguran di Indonesia. Sampai saat ini, badai pandemi COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hampir seluruh provinsi di Indonesia masih memiliki kasus positif COVID-19. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap berbagai lini kehidupan di Indonesia, termasuk juga bisnis online yang juga ikut terdampak dari COVID-19 ini. Alhamdulillah, sekarang udah bisa mulai terbang. Walaupun repot banget prosedurnya, terutama kita harus menyerahkan hasil rapid test terbaru. Buat kamu yang mau tahu cara-cara terbang di new normal, bisa cek video gue sebelumnya ya. Gimana sobat pengangguran? Udah pada cuan belum dari Facebook? Semoga di tahun ini teman-teman mendapatkan cuan dan kesehatan yang berlimpah. Di video kali ini gue mau share salah satu metode yang paling umum untuk melakukan pembayaran di dunia Facebook. Sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Mungkin buat kamu yang jualan atau sering beli di Facebook, udah familiar banget dengan namanya COD, alias Cash on Delivery. Bahasa gampangnya COD itu adalah bayar tempat, yaitu kamu bakal bayar saat barangnya udah diantar sama kurir sampai ke tangan kamu. Terus, gimana sih Om mekanisme COD itu? Aman nggak Om? Orangnya bayarnya gimana? Caranya seperti apa? Daftarnya gimana? Atau berbagai pertanyaan lainnya tentang metode COD? Di video kali ini, gue coba bahas satu-satu. Untuk menyediakan layanan COD di toko kita, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa datang ke perwakilan ekspedisi yang support COD. Tahu gua, yang support itu Ninja Express, GX Express, dan POS untuk layanan corporate. JNE dan Secepat juga bisa, tapi teman-teman harus berlangganan layanan order online terlebih dahulu. Untuk kerjasama langsung dengan ekspedisi, gua belum bisa share lebih detail, karena gua pribadi belum pernah pakai cara ini. Tapi, dari informasi sesama penjual online, kelebihannya nanti kita diberikan dashboard sendiri, jadi kita bisa pantau progres secara real time. Serta layanan extra service, jadi si kurir nantinya wajib ngantar paket kita minimal 3 kali, jika customer nggak bisa ditemuin pada pengantaran pertama. Kekurangannya, kalau paketnya gagal terkirim, kita dikenakan biaya ongkir lagi untuk retur paketnya ke gudang kita. Bayangin, kalau COD-nya ke Papua, yang ongkirnya 100 ribuan, bukannya untung malah nombok kita ongkirnya bolak-balik. Rugi bandar bosku. Cara yang kedua, kita bisa numpang COD-nya marketplace seperti Lazada atau Shopee. Nah, cara ini sih yang gue lakuin. Gue pakai COD di 2 MP tadi, tapi dominannya COD di Lazada. Kenapa di Lazada Om? Karena di Lazada itu jika ada barang yang hilang, maka kita mendapatkan pergantian full atas barang yang hilang tersebut. Kalau di Shopee kayaknya klaimnya nggak otomatis. Lazada sendiri pengirimannya menggunakan ekspedisi Lex Express, Ninja, dan terkadang juga ada JNE. Sedangkan Shopee untuk COD hanya menggunakan JNT Express. Tapi Lazada itu juga ada kekurangannya sih menurut gua. Kadang pickup barangnya itu lama banget dan pengirimannya itu lebih lambat dibandingkan Shopee yang menggunakan layanan JNT Express. Selain itu, pencairan dana penjualan di Lazada hanya 1 kali seminggu, yaitu di hari Rabu. Sedangkan kalau di Shopee bisa setiap hari, asal paketnya sudah diterima oleh customer kita. Terus mekanismenya gimana Om? Di sini gue contohin COD melalui Shopee ya. Garis besar alurnya seperti ini. Untuk numpang COD di marketplace, teman-teman harus siapin 2 akun, yaitu akun seller dan akun buyer atau akun pembeli. Nanti, ketika barangnya dikirim melalui JNT dan ketika kurirnya berhasil menerima pembayaran, dananya tadi akan masuk ke saldo Shopee kita. Sebelumnya, di akun seller kita aktifkan dulu fitur COD-nya. Caranya, masuk ke Shopee Seller Center, kemudian pilih jasa kirim, dan pastikan JNT Express dengan tanda COD telah aktif. Setelah itu, kita bisa posting barang jualan kita, terutama barang yang sudah dipesan oleh pembeli kita di menu tambah produk. Nah, selanjutnya, di akun buyer kita buat order di toko yang tadi kita udah aktifin COD-nya. Kita order sesuai dengan data pemesan barang yang sudah kita terima sebelumnya. Jadi, bukan fake order ya, tapi order beneran. Cuman kita numpang aja fasilitas COD dari marketplace tadi. Nggak lama, biasanya di akun toko Shopee kita akan ada notifikasi bahwa pesanan COD telah terkonfirmasi. Kita lanjutkan aja proses seperti biasa, konfirmasi, dan siapkan resi produk yang akan kita kirim. Kita bisa pilih paketnya, nanti mau di pick up atau kita sendiri yang antar ke drop point JNT terdekat.
COD ini memang peluang gagal kirimnya cukup besar, bisa 20% sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa tips agar COD kita berhasil dan memperkecil peluang retur. Yang pertama, minta data customer selengkap mungkin. Bahkan, temen gue ada yang sampai minta share log serta KTP dari customernya. Ya, tergantung gimana spek customernya aja sih. Jangan lupa untuk menginfokan customernya bahwa kalau COD itu ada biaya tambahan penanganan. Yang kedua, kalau paket kita udah di pick up sama kurir, salah satu admin akan mengirimkan resi Shopee tersebut ke customer agar mereka juga tahu bahwa pesanannya sudah dikirim. Yang ketiga, admin juga akan melakukan tracking paket dan menginfokan ke customer perihal keberadaan paket saat ini posisinya di mana. Keempat, kalau gagal pada pengiriman pertama, admin akan mereminder kembali customer untuk standby dan mencari nomor HP kurir di aplikasi JNT Mobile. Yang terakhir, kalau ternyata paketnya masih gagal kirim dan kembali ke gudang kita, admin akan menginformasikan kembali kenapa paket ditolak. Dan kalau alasan dari customer kita masuk akal, misal karena kurir tidak mengantar atau alasan logis lainnya, biasanya admin akan menawarkan kembali untuk mengirim ulang paketnya. Satu akun pembeli di Lazada bisa order sampai dengan 50 order COD per hari. Sedangkan satu akun di Shopee kayaknya maksimal 10 order per harinya. Jadi, jika mau menggunakan COD Shopee, sebaiknya teman-teman stok akun bayar terlebih dahulu. Dengan menggunakan sistem COD Shopee seperti ini, ada resiko ban. Karena kan kita kayak dianggap order fiktif di toko sendiri. Padahal kan enggak. Kalau akun seller kita atau toko kita ini kena ban, akibatnya dana pencairan kita bisa tertahan atau parahnya malah tersuspend. Resiko seperti ini ditanggung masing-masing ya. Bijak gunain fitur tersebut. Tapi ini ada beberapa tips yang gue lakuin dan alhamdulillah selama ini gue belum pernah kena ban. Yang pertama, jangan pernah login akun penjual dan pembeli di satu device yang sama, karena gue selalu pisahin. Malah, ada temen gue yang bilang, jangan pakai satu jaringan yang sama. Yang kedua, jangan pernah pakai kode voucher Shopee apapun. Kita kan hanya mau numpang COD-nya, jadi kita nggak ngambil keuntungan dari voucher ongkir atau diskon Shopee. Yang ketiga, kalau barang udah sampai, gua sih nggak langsung klik pesanan diterima. Biar aja cair sendiri. Yang keempat, jangan lupa simpan bukti pemesanan dari customer kita. Jaga-jaga kalau nanti sewaktu-waktu tokonya kena ban, kita bisa banding. Kalau teman-teman ada tips lain lebih baik, bisa tambahin di kolom komentar ya. Kalau gue masih menggunakan COD dari MP ini karena jika barangnya gagal kirim dan balik ke gudang, kita nggak dikenakan biaya tambahan. Selain itu, toko kita dicenderung nilai baik karena sudah ada order. Jadi ada kemungkinan kita mendapatkan order organik dari Shopee. Ya, sambil menyelam minum air lah. Bang, kok mesti repot-repot sih buat order sendiri? Kenapa nggak arahin customernya aja ke toko Shopee kita? Gini, kalau gua kan traffic berbayar dengan Facebook Ads. Gua udah bayar nih buat closing customer. Masa abis itu gua suruh dia ke Shopee? Bisa loss peluangnya karena dia bisa beli di toko lain. Sebisa mungkin kita keep customer di lingkungan kita aja yang bisa kita kontrol. Biar nanti dia nggak bandingin harga dengan toko lain. Kurang lebih kayak gitu sih logikanya. Dengan menyediakan pembayaran secara COD, kita memang ada peluang retur yang cukup besar. Nanti tinggal teman-teman hitung sendiri aja kira-kira lebih profit mana antara yang hanya menyediakan transfer sebagai metode pembayaran atau dengan menyediakan COD. Kalau selama ini yang gua rasain masih lebih profit dengan COD dibandingkan memaksakan transfer ke calon customer. Mungkin karena skill SSI gua yang masih kurang kali ya. COD itu sebenarnya sangat efektif karena selama ini kan banyak yang takut udah transfer, udah bayar duluan, ternyata barangnya nggak dikirim oleh penjualnya. Ya itu dulu banget sih, sekarang sudah mulai jarang yang nipu dengan cara transfer tadi. Tapi namanya penipu, dia menemukan modus baru yang nggak kalah canggih dengan sebelumnya. Model penipuannya gimana Om? Banyak banget. Misalnya, barang yang dikirim nggak sesuai dengan gambar yang dipesan. Atau parah-parahnya beda banget. Pesan jaket datangnya ke meja, pesan kaos datangnya kutang, kan parah banget ya. Soalnya namanya COD itu SOP kurir, dia nggak boleh buka paket sebelum bayar. Jadi resikonya di situ. Akhirnya balik lagi ke stigma awal, belanja online shop itu penuh penipuan. Semoga para penjual yang sering melakukan tipu-tipu diberikan hidayah sehingga online shop di Indonesia makin maju ke depannya. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara-cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.